Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan saya Krisna Triadi dari jurusan S1 Administrasi Bisnis dengan NIM 105012300303 dari mata kuliah Saluran Bisnis Retail. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis strategi retail dan saluran distribusi pada perusahaan IKEA. Nah, untuk yang pertama yaitu profil perusahaan dengan nama usaha IKEA dan pendirinya itu adalah Ingvar Kamprad, yaitu memiliki kantor pusat di Delft, Belanda. Kemudian jenis produk utama dari IKEA tersendiri yaitu menjual seperti furnitur siap rakit, dekorasi rumah, peralatan dapur, dan aksesoris fungsional dan juga barang-barang lainnya seperti hiasan, tumbuh-tumbuhan, untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan sehari-hari semua banyak dijual di IKEA, tapi memiliki nilai jual yang paling utama adalah furnitur atau dekorasi rumah yang sering kita lihat di rumah-rumah tetangga, sahabat atau kerabat kita. Kemudian IKEA itu untuk sejarah perusahaannya sendiri didirikan pada tahun 1943 di Swedia dan IKEA telah berkembang menjadi pengecer furnitur terbesar di dunia karena mungkin teman-teman tahu juga bahwasannya IKEA ini sudah banyak kita jumpai juga karena IKEA merevolusi industri mebel dengan memperkenalkan sistem flat pack. Apa itu flat pack? Yaitu kemasan datar, mohon maaf, yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Yang tentunya flat pack ini itu dapat memangkas biaya logistik secara drastis serta memberdayakan konsumen untuk dapat merakit sendiri sehingga menimbulkan atau customer mendapatkan experience baru dalam merakit apa yang mereka beli. Kemudian di next. Nah, berikut adalah struktur saluran distribusi dari IKEA gitu. Jadi karena ini perusahaan internasional, berikutlah aliran distribusi global IKEA. Yang pertama yaitu melalui dari global suppliers. Global suppliers itu jadi lebih dari 1.000 pemasok di 50 lebih negara. IKEA tuh mendapatkan produk-produknya itu dari pemasok-pemasok di seluruh mancanegara begitu. Kemudian nanti akan disalurkan melalui fulfillment hub atau pusat distribusi regional eh, skala masif gitu karena setelah produk selesai diproduksi oleh pemasok itu nanti barang dikirim ke fulfillment hub atau pusat distribusi distribution center itu karena tempat ini berfungsi sebagai gudang penyimpanan raksasa yang menggunakan sistem otomatis tingkat tinggi. Nah, gudang-gudang regional ini ditempatkan secara strategis di berbagai belahan dunia karena ini perusahaan internasional tentunya untuk menyuplai toko-toko IKEA di wilayah sekitarannya tanpa ada waktu jeda yang lama gitu. Kemudian selanjutnya ada flat pack transit, yaitu ini adalah bagian dari logistik dan efisiensi pengiriman begitu karena itu adalah kunci efisiensi eh kehematan atau efisiensi logistik dari IKEA yaitu flat pack ini karena ini tuh dimasukkan ke dalam kardus tipis dan rata. Jadi kalau mungkin teman-teman belanja IKEA, produknya itu biasanya flat-flat dalam kardus-kardus panjang gitu karena itu jadi ruang simpan di dalam pengiriman baik itu kontainer atau kereta menjadi lebih tipis gitu karena kardus berbentuk flat ini memaksimalkan ruang di dalam kontainer seperti kapal atau kapal laut, truk maupun kereta kargo karena tidak ada ruang kosong yang terbuang saat transit gitu. Jadi IKEA tuh dapat menghemat biaya bahan bakar, dapat mengurangi frekuensi perjalanan dan memotong biaya transportasi global secara signifikan. Kemudian selanjutnya nomor 4 akan dikirim ke IKEA Stores, yaitu blue box. Blue box yang dimaksud adalah IKEA itu terkenal tempat offline-nya dengan sebutan blue box karena tempatnya itu berwarna biru begitu. Nah, penjelasannya, jadi barang tiba di gerai fisik IKEA yang disebut blue box ini eh, dan terintegrasi dengan platform online mereka. Jadi, toko IKEA itu menggunakan konsep unik di mana toko berfungsi ganda sebagai gudang untuk lantai atas dan showroom untuk jadi di IKEA itu ada showroom gitu untuk apa namanya memvisualisasikan atau tempat konsumen konsumen itu melihat inspirasi ruangan. Sedangkan lantai bawah adalah gudang swalayan tempat konsumen mengambil sendiri barang yang mereka inginkan langsung dari rak palet tinggi gitu. Nah, konsumen, mohon maaf. Jadi selanjutnya setelah dari IKEA Stores itu masuk ke konsumen yang dimana pengambilan langsung atau pengiriman logistik. Jadi tahap akhir di mana produk sampai ke tangan konsumen itu adalah karena barang berbentuknya flat pack, mayoritas konsumen dapat langsung membawa pulang barang. Karena mereka membawa pulang barang dari itu gitu karena mereka itu biasa kan menggunakan mobil pribadi atau menggunakan motor itu yang dimana flat pack ini tuh mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang tipis, bentuknya yang tidak terlalu besar karena ada sistem
bongkar pasang begitu kalau di IKEA tuh. Jadi kalau mungkin yang pernah beli di IKEA kayak saya ini contohnya membeli meja dari IKEA yang gimana awalnya itu hanya kardus tipis aja. Jadi setelah sampai ke rumah kita yang rakit sendiri gitu, kita yang rakitkan karena itu adalah bentuk inovasi flatpack yang dimana menghemat biaya logistik dan segala macam. Karena dengan eh, seperti ini, sistem seperti ini tentunya dapat menghemat biaya pengiriman bagi IKEA gitu. Namun bagi konsumen yang membutuhkan, IKEA juga sebenarnya menyediakan opsi pengiriman logistik pihak ketiga, menyediakan logistik pihak ketiga seperti JNT Cargo dan lain sebagainya yang bisa diantarkan beserta juga perakitan di rumah gitu dari pihak IKEA bisa gitu. Kemudian next, kemudian untuk saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung yaitu adalah jenis saluran distribusi yang dilakukan oleh IKEA yaitu yang pertama ada toko flexi fisik karena ini tuh merujuk pada Blue Box tadi yang dimana toko offline IKEA begitu, toko flexi fisik. Yang kedua ada aplikasi atau website IKEA, jadi ekosistem digital belanja langsung tanpa perantara bisa melalui website. Sekarang udah ada aplikasi IKEA untuk melihat semua barang-barang. Kemudian ada IKEA Pickup Points, jadi fasilitas pengambilan mandiri barang pesanan online. Jadi bisa kita pesan lewat website, bisa pesan lewat aplikasi. Kemudian nanti kita bisa pick up datang seperti drive-thru di McD seperti itu. Kemudian saluran distribusi tidak langsungnya yaitu supaya ekspansi pasarnya lebih fleksibel dengan skala internasional, kita tuh ada sistem waralaba atau franchise. Jadi kita itu IKEA itu bermitra dengan grup retail lokal besar seperti contohnya Hero Group di Indonesia. Itu barang-barangnya rata-rata suppliernya adalah dari IKEA gitu. Karena itu sistem waralaba kita. Kemudian tapi melalui sistem lisensi ketat ya yang tadi saya bilang. Kemudian penyedia logistik yaitu menggunakan kurir mitra eksternal untuk pengiriman last mile ke rumah konsumen seperti tadi Jante Kargo, seperti ya logistik-logistik yang dapat membantu pengiriman gitu. Itu saluran distribusi tidak langsungnya. Nah, elemen utama distribusinya yang pertama ada produsen yaitu kerjasama jangka panjang dengan pemasok global di berbagai negara, kemudian ada pergudangan atau warehouse, jadi otomatisasi gudang tingkat tinggi di pusat distribusi regional untuk menjaga ketersediaan ribuan SKU secara real time. Kemudian transportasi, yaitu konsep flat pack yang tadi saya sebutkan bahwasanya memaksimalkan ruang muat kontainer kapal dan truk karena mengulangi volume udara kosong dalam pengiriman hingga 80%. Tentunya ini dapat memangkas menghemat biaya. Kemudian saluran retail, toko fisik raksasa yang berfungsi sebagai gudang ruang pamer, pusat inventaris, dan restoran kuliner Swedia. Nah, kemudian strategi retail ada 4P yaitu apa aja? Produk, price, place, dan promotion. Yang dimana produk itu dengan desain minimalis khas Nordik ya, yang ergonomis, multifungsi, berkelanjutan, dan mudah dirakit mandiri. Kemudian place yaitu mengintegrasikan toko suburban raksasa berdaya tampung besar dengan platform omnichannel digital. Jadi omnichannel ya bisa tempatnya itu bisa di Blue Box tadi, IKEA-nya sendiri warna biru itu, atau bisa melalui aplikasi seluler, itu yang disebut omnichannel. Kemudian price, karena dengan strategi democratic design atau menentukan harga jual ekonomis terlebih dahulu, kemudian merekayasa biaya produksi dan bahan baku. Yang terakhir ada promotion, kampanye kreatif digital IKEA itu, promosinya ada melalui IKEA Food. Kalau teman-teman bisa tahu, pernah mampir ke IKEA, ada yang jual es krim, jual makanan, IKEA Food. Terus juga IKEA itu berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Nah, nextnya untuk inovasi unggulan retail IKEA itu, yaitu dia tadi sistem flat pack dan perakitan mandiri, di mana menurunkan biaya produksi dan lain sebagainya. Kemudian konsep showroom desain inspiratif. Jadi kita tuh disajikan dengan visualisasi barang-barang di IKEA gitu. Jadi kita cocoknya yang ini nanti kita beli ke bawah untuk mengambil barang itu sendiri. Kemudian integrasi rantai pasok cerdas, pusat distribusi modern dengan optimasi teknologi canggih guna memonitor pergerakan barang, meminimalisir keterlambatan pengiriman retail global gitu. Kemudian tantangan dan solusi bisnisnya nih, tantangan yang dihadapi oleh IKEA yaitu gangguan rantai pasok karena mungkin dapat kenaikan biaya logistik maritim serta ketidakpastian bahan baku kayu bersertifikasi lestari. Terus kemudian transisi belanja digital. Jadi kebutuhan konsumen yang menuntut pengantaran secepat kilat untuk pembelian online dan isu ekologi dan sustainability. Tuntutan global terhadap emisi karbon, pengurangan limbah, dan lain sebagainya. Kemudian solusinya adalah pengembangan format toko kecil. Jadi solusi yang baik yaitu IKEA itu dapat membuka city center atau IKEA Mall gitu ada di mall-mall agar lebih dekat dan mudah dijangkau oleh pelanggan urban. Kemudian pemanfaatan eh, IKEA Place untuk simulasi furnitur langsung dari rumah. Jadi sudah dibuatkan aplikasi untuk melihat bahan-bahan gitu, untuk melihat barang-barang yang ready. Kemudian bahan baku sirkular. Nah, kenapa disebut sustainability? Karena IKEA ini menggunakan plastik daur ulang dalam pembelanjaannya dan menargetkan 100% material itu
sirkular atau terbarukan. Kemudian untuk bahan-bahan kayu juga memiliki lisensi ketat bahwasannya IKEA hanya mengambil dari penebangan pohon yang memang sudah ada legalitas begitu, tidak sembarang mengambil pasok. Kemudian kesimpulan analisisnya itu keunggulan melalui efisiensi logistik yang dimana tadi IKEA telah membuktikan bahwa adanya flat pack itu optimalisasi rantai pasok secara langsung memotong harga jual. Kemudian keunggulan demokratik desain telah membuktikan bahwa integritas antara desain produk dan optimalisasi rantai pasok ini secara langsung memotong harga jual tanpa merusak kualitas. Kemudian ekspansinya itu fleksibel dan juga melakukan omnichannel karena menggunakan sistem waralaba dengan mitra lokal seperti Hero Group di Indonesia untuk ekspansi cepat serta mengintegrasikan toko fisik baik itu web, aplikasi, dan pick up points. Lalu inovasi dan keberlanjutan penting untuk masa depan. Karena IKEA ini adaptif terhadap isu lingkungan menuju bisnis sirkular 2030, mereka mengadakan program buyback. Jadi untuk teman-teman yang bahan IKEA yang sudah rusak, bisa dibeli kembali karena akan didaur ulang oleh IKEA. Dan penggunaan teknologi AI untuk efisiensi rantai pasok global. Sekian dari saya, Krisna Triadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.